Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajmain. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Alvin Eriandra, SPSI MSI, dosen tetap Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Saya saat ini dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Psikologi, Industri, dan Organisasi. Saya mengajar mata kuliah Psikologi, Industri, dan Organisasi pada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 6 SKS. Dan mata kuliah Psikologi, Industri, dan Organisasi ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Psikologi di semester 5 dengan kode 20801411. Adapun deskripsi mata kuliah Psikologi, Industri, dan Organisasi, yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar organisasi, serta perbedaan karakteristik individu di dalam konteks dunia kerja. Pembahasan meliputi bagaimana organisasi mengelola sumber daya manusia secara efektif, mencakup aspek perencanaan, rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi kinerja. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji proses dinamika organisasi, termasuk di dalamnya komunikasi, kepemimpinan, motivasi, konflik, dan perubahan organisasi. Sebagai bagian dari pembelajaran aplikatif, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk melakukan praktik langsung pada organisasi formal guna melakukan observasi dan menganalisis implementasi teori dalam konteks nyata organisasi. Perkuliahan Psikologi, Industri, dan Organisasi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga pembelajaran daring melalui platform e-learning resmi yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yakni onlinelearning.uhamka.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual yang dimiliki oleh mahasiswa terhadap teori psikologi, industri, dan organisasi. Selanjutnya adalah diskusi kelompok yang tujuannya untuk mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan beberapa studi kasus yang sifatnya nyata. Selanjutnya adalah project-based learning, di mana mahasiswa menyusun proyek analisis dalam tema budaya organisasi sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari di dalam kelas. Adapun untuk capaian pembelajaran dari mahasiswa, mulai dari mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan teori psikologi untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai gejala psikologi. Kemudian, mahasiswa mampu memahami konsep dasar asesmen psikologi dalam menganalisis gejala psikologis pada level individu, kelompok, organisasi, dan juga komunitas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah Psikologi, Industri, Organisasi adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar organisasi. Mahasiswa mampu menjelaskan dampak perbedaan individu di dalam organisasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi individu berdasarkan konsep dasar psikodiagnostik dan kebutuhan organisasi.
serta mahasiswa mampu menganalisa konsep sikap kerja dan nilai Islam dalam bekerja. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi ini meliputi modul pembelajaran Psikologi Industri dan Organisasi, rencana pembelajaran semester yang keduanya dapat diunduh melalui online learning uhamka.ac.id. Kemudian adanya PowerPoint, studi kasus, dan beberapa artikel ilmiah hasil karya pengampu mata kuliah, serta disediakan video pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Industri Organisasi meliputi, yaitu pertama, pengantar organisasi dan struktur organisasi. Kedua, budaya organisasi dan hubungan industrial. Ketiga, perubahan dan pengembangan organisasi. Keempat, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi dan penempatan. Kelima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Keenam, kerekayasaan kerja dan penimbangan karya. Ketujuh, kompetensi dan pengukuran. Kedelapan, makna dan etos kerja karyawan. 9. Asesmen tenaga kerja dalam organisasi. Ke-10, komunikasi dan konflik. 11. Stres kerja. 12. Kepemimpinan. 13. Konsep perilaku bekerja dalam organisasi. Dan yang terakhir, 14. Penerapan konsep perilaku bekerja dalam organisasi. Penilaian dalam mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi mencakup 4 komponen utama, yakni ujian tengah semester, ujian akhir semester, kehadiran dan keaktifan di dalam kelas, baik secara verbal maupun dalam diskusi. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah ini. Diharapkan dengan pendekatan ini, saya mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dan saya berkomitmen untuk dapat melaksanakan hal tersebut, sekaligus berupaya untuk menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang psikologi industri organisasi yang selalu berubah dan bersifat dinamis. Baik, selanjutnya untuk tahapan berikutnya, mari kita sama-sama saksikan video pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang saya ampu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu di pertemuan ketiga mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Apa kabar teman-teman semua? Sudah sarapan semua? Baik, memulai perkuliahan kita sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillah. Saya awali dengan pengambilan absen. Yang namanya saya sebut, silakan angkat tangan dan sampaikan hadir untuk saya isi di aplikasi kita di sistem absensi perkuliahan.uhamka.ac.id. Baik, setelah kita ambil absensi tadi, kita akan masuk pada tema pembelajaran kita di pekan ketiga hari ini. Tema kita adalah perubahan dan pengembangan organisasi. Setelah pada pekan kedua sebelumnya, kita memiliki tema berkaitan dengan budaya organisasi. Nah, saya ingin recall dulu pemahaman teman-teman terkait dengan budaya organisasi. Ada yang masih ingat tidak terkait dengan definisi budaya organisasi? Baik. Zara, silakan. Oke, baik Pak. Jadi budaya organisasi itu ada menurut Robbins pada tahun 2003, yaitu adalah sistem makna bersama yang dimana dianut oleh anggota organisasi dan yang membedakan organisasi tersebut dari yang lainnya. Kemudian juga menurut Sain pada tahun 2010, budaya organisasi adalah pola asumsi yang ditemukan
Dan pola dasar yang ditemukan, dikembangkan, dan juga diterapkan oleh suatu kelompok untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan juga integrasi secara internal. Lengkap sekali jawaban Zara. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Zara. Berkaitan dengan budaya organisasi, maka kata kuncinya adalah terkait dengan nilai yang dianut oleh sebuah organisasi. Setiap organisasi memiliki nilai yang mereka anut dan akan berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan dinamika pada sektor bisnis yang mereka laksanakan. Nah, lanjutan dari pemahaman kita mengenai budaya organisasi adalah tema kita hari ini. Yang setiap organisasi tidak akan terlepas dari yang namanya berhadapan akan perubahan dan keinginan untuk melakukan pengembangan organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai keberhasilan dari segi keinginan organisasi tersebut. Nah, sebelum itu kita akan melihat bahwa tujuan dari tema ini teman-teman diharapkan untuk mampu menjelaskan apa itu perubahan organisasi, mampu untuk menjelaskan apa itu pengembangan organisasi. Yang diharapkan nantinya teman-teman mampu untuk menjelaskan apa saja sih yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat atau resistensi dari sebuah organisasi ketika ingin melakukan perubahan. Dan tentunya mampu untuk menganalisis apa yang menjadi manfaat dan seperti apa fase-fase dalam pengembangan organisasi. Tujuan dari pembelajaran adalah teman-teman mampu menjelaskan konsep perubahan organisasi, melihat daur hidup atau siklus di dalam organisasi, termasuk pendorong dan resistensi perubahan, kemudian mampu menguraikan konsep pengembangan organisasi, dan juga melihat manfaat fase pengembangan dan intervensi pengembangan organisasi. Di mana pemahaman kita mengenai organisasi dalam tema-tema mulai dari pekan pertama hingga hari ini, kita dapat memahami bahwa organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mereka bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misinya. Di sini kita dapat melihat bahwa sebuah organisasi tidak akan terlepas dari 3 unsur, yaitu struktur, bagaimana pembagian dari jabatan, tugas, pekerjaan, dan setiap organisasi di pekan kita pertama memiliki strukturnya masing-masing dan membuat strukturnya berdasarkan kebutuhan di dalam organisasi tersebut. Yang kedua adalah proses. Bagaimana organisasi mengimplementasikan unjuk kerja dari SDM-SDM-nya terkait dengan jalannya organisasi. Dan yang ketiga adalah people. Dan ini yang menjadi ranah kita di dalam ilmu psikologi industri dan organisasi. Bahwa tidak akan terlepas kemajuan sebuah organisasi dari orang-orang atau kita sebut sebagai sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Nah, maka dari itu, individu, SDM, karyawan, itu akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan yang ada di organisasi. Dan organisasi penting untuk mampu mengembangkan bagaimana SDM-nya menjadi lebih memiliki kompetensi. Berkaitan dengan perubahan organisasi, hal pertama yang penting untuk kita ketahui adalah apa itu definisi dari perubahan organisasi. Kita dapat merujuk kepada definisi para ahli. Di sini saya menuliskan, yang pertama, kita dapat merujuk pada definisi Gibson 1985. Yang mana Gibson menjelaskan bahwa perubahan organisasi adalah usaha yang dilakukan manajemen untuk menghasilkan prestasi secara keseluruhan, baik pada level individu, kelompok, dan organisasi. Dengan cara-cara yaitu mulai dari mengubah struktur, mengubah perilaku dari karyawan, termasuk adanya perubahan dari segi proses unjuk kerja. Nah, perubahan apabila diterapkan secara benar, tujuannya adalah menghasilkan efektivitas di dalam organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perubahan organisasi adalah menciptakan sistem organisasi yang mampu tetap bertahan dan berkembang. Karena tidak ada artinya menghadirkan suatu perubahan, namun dia tidak mampu untuk bertahan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini dihadapi oleh organisasi.
Dan juga perubahan tersebut akan ada kemungkinan untuk dapat berkembang. Artinya beradaptasi dengan tuntutan secara eksternal di luar organisasi. Nah, itulah kenapa tujuan dari perubahan organisasi untuk mampu tetap bertahan dan berkembang baik secara internal maupun secara eksternal. Berbicara terkait dengan perubahan, maka ini merupakan hal yang tidak mudah. Tidak serta-merta bahwa dari sekian banyak tujuan perubahan yang hal ini merupakan hal yang positif, sifatnya menguntungkan, baik dari segi organisasi maupun dari segi karyawan, seperti yang teman-teman lihat tadi. Namun, ketika akan diimplementasikan, ternyata perubahan organisasi bukan suatu hal yang mudah. Di awal, akan ada kemungkinan bahwa perubahan yang diinginkan oleh organisasi akan ditolak. Akan ada faktor penghambat. Akan muncul yang namanya resistensi. Nah, resistensi yang pertama, ketika organisasi ingin menerapkan perubahan, dinamakan sebagai resisten dari segi faktor individu. Atau penghambat faktor individu. Kenapa? Adanya kebiasaan. Sudah terbiasa menggunakan cara lama, berhadapan dengan cara baru, maka hal yang paling utama diangkat adalah apa? Menolak terlebih dahulu. Kemudian apa? Takut akan ketidakpastian. Karena tidak ada jaminan bahwa perubahan yang akan diimplementasikan mendatangkan keberhasilan. Persepsi bahwa berubah itu adalah hal yang sulit. Bahwa sistem yang baru adalah hal yang melelahkan. Faktor sosial. Bagaimana dinamika antar sesama karyawan? Ada yang mau, ada yang tidak. Faktor ekonomi. Belum tentu setiap perubahan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Sebagian perubahan justru sifatnya apa? Perampingan. Sehingga akan terganggu faktor ekonomi. Dan yang terakhir, sudah merasa aman, sudah merasa nyaman dengan cara-cara yang ada sebelumnya. Nah, ini semua menjadi resistensi perubahan dari segi faktor individu. Apakah hanya ini saja yang menjadi faktor penghambat? Tidak. Ada resistensi perubahan yang kedua dari segi faktor organisasinya, yaitu dampak luas dari perubahan, inersia struktural, inersia kelompok, alokasi sumber daya, ancaman akan kekuasaan yang dimiliki, dan yang terakhir, keahlian yang merasa terancam. Ini semua juga menjadi resistensi dari perubahan pada faktor organisasi. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita menyadari perubahan tidak mudah. Kemudian perubahan akan menghadirkan penolakan di awal. Maka hal yang harus dilakukan bukan melakukan pertentangan, tetapi perubahan tersebut harus dikelola. Salah satunya kita dapat menggunakan pendekatan Kotter dan Schlesinger untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Dari bagan ini, teori mengatakan hendaknya kita mulai dari bagan paling kiri untuk sampai ke bagan yang paling kanan. Jangan memulai proses pengelolaan perubahan dari arah paling kanan untuk diterapkan ke paling kiri. Maka bagan paling kiri kita akan mulai dari langkah yang pertama, yaitu apa? Adanya komunikasi. Dengan cara apa? Memberikan informasi, memberikan alasan-alasan yang logis, yang masuk akal, rasional, edukasikan manfaat, lakukan diskusi dan perdebatan. Artinya, perubahan yang akan dilakukan dikomunikasikan terlebih dahulu. Lanjut ke tahapan selanjutnya, partisipasi. Apa saja perilaku yang perlu dilakukan? Ajak, libatkan kelompok-kelompok yang merasa dirugikan ketika perubahan diterapkan. Atau dalam hal ini disebut sebagai kelompok yang kalah. Kemudian apa? Partisipasikan kelompok-kelompok tersebut dalam pengambilan keputusan. Ajak diskusi kembali. Dan yang terakhir, peroleh komitmen dari kelompok yang lebih luas. Artinya apa?
perubahan ingin diterapkan, maka partisipasi aktif dari seluruh orang yang ada di dalam organisasi itu diimplementasikan. Setelah itu, lanjut ke tahapan selanjutnya, fasilitas. Apa perilaku yang perlu dilakukan? Explore area-area resisten. Bujuk untuk bergabung. Fasilitasi sikap dan perilaku untuk mau berubah. Jangan ingin mengimplementasikan perubahan, namun kita tidak menyediakan fasilitas untuk bagaimana sikap dan perilaku dari karyawan itu mau untuk berubah. Tahapan selanjutnya, negosiasi. Penting organisasi untuk melakukan negosiasi baik secara formal maupun informal. Bahkan kalau perlu, di sini dijelaskan, gunakan arbitrase atau adanya mediasi-mediasi, mediator-mediator, pihak ketiga yang akan menaungi bagaimana perubahan dapat dilakukan antara kelompok yang pro dengan kelompok yang kontra. Nah, sampai di tahapan ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Namun ketika implementasi perubahan masih belum bisa dilakukan, ada cara tahapan selanjutnya, yaitu apa? Manipulasi. Gunakan kekuasaan-kekuasaan untuk memanipulasi kepatuhan. Dan dikombinasikan dengan, kalau dalam teori psikologi, reward and punishment. Adanya punishment berupa apa? Ancaman. Bagi yang tidak mau, ada punishment. Bagi yang mau, ada reward. Tujuannya apa? Mengelola perubahan. Nah, teori juga mengatakan, manipulasi pun tidak berhasil, maka langkah yang terakhir adalah, walaupun diharapkan, ini tidak dilakukan. Yaitu apa? Paksaan. Setuju, silakan jalan. Tidak setuju, silakan keluar dari organisasi. Sederhananya seperti itu. Paksa secara eksplisit maupun implisit. Ancam akan mencabut imbalan. Termasuk apa? Memberi surat teguran untuk menghentikan kontrak. Nah, ini semua menjadi tahapan bagaimana kita dapat mengelola suatu perubahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Upaya yang direncanakan yang dampaknya mencakup seluruh organisasi dilakukan oleh top manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi ke dalam proses organisasi dengan menggunakan pengetahuan mengenai perilaku. Ini juga merupakan suatu usaha yang dilakukan organisasi dengan bantuan konsultan untuk mencapai seluruh potensi organisasi, juga untuk memperbaiki berbagai permasalahan atau kekurangan yang dimiliki oleh organisasi saat ini. Nah, dalam memahami beberapa pengembangan organisasi, ada 3 teori utama yang menjadi tugas kita semua. Teman-teman, silakan berkelompok berempat untuk mendiskusikan mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama mana? Yang depan ya. Sasti sampai Edina, kelompok pertama terkait dengan teori mengenai Lewin Change Management Model. Berkaitan dengan unfreezing, rephrasing, dan changing. Apa yang dimaksud dengan teori Lewin ini? Yang kedua, kelompok di belakang, kelompoknya Angel, berkaitan dengan McKinsey 7S Framework. Dan kelompok yang ketiga, terkait dengan Kotter's 8-Step Change Model, yang menjadi ranah dalam pengembangan organisasi. Waktunya 5 menit untuk didiskusikan, nanti kita dengarkan pendapat dari masing-masing perwakilan kelompok terkait dengan teori-teori yang ada. Waktu berdiskusi, silakan teman-teman duduk dengan kelompoknya masing-masing. Baik teman-teman, waktu diskusi telah selesai. Sekarang silakan perwakilan kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1 terkait dengan teori atau pendekatan dalam aktivitas pengembangan organisasi menurut teori Lewin Change Management Model. Kelompok 1. Saya Pak. Edina, silakan. Baik, kalau menurut Lewin's Theory Change Management Model, itu ada 3 langkah. Yang pertama itu ada unfreezing.
Itu tahap mempersiapkan perubahan mengenai pengetahuan, apakah ada hal-hal yang tidak konsisten sama realitanya, itu bagaimana, dan juga kemudian dikasih pandangan baru mengenai perubahan apa yang perlu dirubah. Terus yang kedua itu ada change. Itu adalah tahapan perubahan di mana hal tersebut terjadi karena adanya perpindahan dari cara lama dalam melakukan sesuatu ke cara yang lebih baru. Nah, perubahan ini itu memerlukan pemasangan peralatan baru, terus juga adanya restrukturisasi organisasi atau menerapkan sistem penilaian kinerja baru, apapun yang mengubah hubungan atau aktivitas yang udah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah rephrasing. Itu merupakan tahap stabil yang dimana fase ini itu untuk menyeimbangkan perubahan akibat adanya reaksi baru ke dalam lingkup organisasi. Nah, secara singkatnya itu tahap ini adalah perubahan menuju budaya organisasi yang lebih baru. Seperti itu, Pak. Terima kasih Edina. Jadi inti dari Lewin Change Management Model adalah terkait dengan 3 tahapan, mulai dari unfreezing, changing, untuk kembali ke rephrasing. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, yang terakhir kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3 mengenai Kotter's Theory. Kelompok 3, siapa yang akan menyampaikan? Saya, Pak. Nurlis, silakan Nurlis. Jadi dari Kotter's Theory ini ada 8 langkah perubahan organisasi. Yang pertama itu ada create a sense of urgency, yaitu menciptakan rasa mendesak atau membangun kesadaran bahwa perubahan sangat penting untuk menghadapi tantangan atau peluang. Yang kedua itu ada form a powerful coalition atau membentuk koalisi yang kuat, yaitu mengumpulkan tim pemimpin perubahan yang memiliki pengaruh dan komitmen yang tinggi. Yang ketiga itu ada create a vision for change, yaitu membuat visi untuk perubahan, yaitu merumuskan arah perubahan yang jelas dan inspiratif agar semua orang tahu tujuan akhirnya. Yang keempat itu ada communicate the vision, itu mengomunikasikan visi perubahan. Yang kelima ada empower action atau memberdayakan orang lain. Yang keenam itu ada create short term wins, yaitu mencapai kemenangan kecil atau mengejar dan merayakan keberhasilan kecil dalam proses perubahan untuk membangun semangat dan kepercayaan. Yang ketujuh itu ada build on the change atau mengonsolidasikan perubahan dan mendorong perbaikan lanjutan. Yang terakhir itu ada ensure the change in corporate culture atau menanamkan perubahan dalam budaya organisasi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih teman-teman atas jawaban diskusinya. Itu yang menjadi 3 teori utama kita ketika berbicara pengembangan di dalam organisasi. Nah, terakhir, untuk melihat seberapa paham teman-teman dengan tema ini, maka kita akan mengadakan quiz. Ya, soalnya ada 5. Teman-teman boleh buka gadgetnya. Untuk selanjutnya scan barcode yang ada untuk dapat masuk ke halaman quizzes. Oke, teman-teman sudah scan barcode semua, di sini sudah join. Oke. Kita akan menjawab pertanyaannya. Silakan teman-teman jawab di gadget masing-masing. Kita akan mulai secara bersama-sama. Bismillah. Selamat mengerjakan. Zahra akhirnya dipotong oleh Ihsan. Ihsan skor tertinggi, kemudian diikuti Zahra, dan yang terakhir adalah Widya. Selamat, tepuk tangan. Terima kasih kepada teman-teman atas kehadiran di perkuliahan pekan ketiga kita dengan tema pengembangan dan perubahan organisasi. Sampai ketemu di pekan keempat dengan tema terkait dengan rekrutmen selection di dalam organisasi. Jangan lupa untuk membaca modul dan memperhatikan apa yang menjadi tema kita, apa yang menjadi capaian kita di dalam RPS. Seperti biasa, modul dan RPS bisa teman-teman download di platform milik UHAMKA secara resmi, yaitu onlinelearninguhamka.ac.id. Sama-sama kita lafazkan hamdalah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran. Semoga memberikan manfaat dan keberhasilan bagi kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.